Surat keberapa tadi? 179 ya. Dan sungguh kami akan isi jahanam banyakan dari kalangan jin dan manusia. Pertanyaan saya itu, jahanam dipenuhi dengan jin dan manusia, Islami tidak? Islami. Bisa diikuti nggak ini? Ya, Pak masuk neraka masuk Islami. Saya ngatakan jahanam dipenuhi jin dan manusia, itu Islami enggak? Islami, karena itu adalah ketetapan Allah. Ngerti nggak? Ketetapan Allah, bahan bakunya itu. Dulu kita kalau nyalakan kompor, bahan bakunya apa? Minyak tanah kan? Nah, dulu begitu minyak tanahnya dicabut, nah sekarang diganti dengan LPG itu tadi ya. Nah, untuk bisa bahan bakunya LPG. Neraka jahanam itu loh bahan bakunya itu oleh Allah diisi namanya manusia dan jin. Itu sudah ketetapan Tuhan. Halo? Itu generalnya dulu. Itulah sebabnya kalau masuk dalam neraka itu tidak pernah mati, tidak pernah habis. Kenapa? Kalau habis lah padam nerakanya. Oh, bahan bakunya itu. Karena bahan bakunya itu kan tidak ada kayu bakar di sana. Lah sekarang yang jadi masalah itu, apakah kita mau menjadi bagian daripada bahan baku itu? Itu saya beritahu dulu. Kan tidak ada yang mau semua manusia siapapun tidak mau kan? Sekalipun kita tidak tahu bagaimana neraka, tapi kan sudah diberitahu simbol-simbol neraka itu di bumi ini sudah ada, ya? Kepanasan, kedinginan. Pernah tinggal di tempat dingin? Belum kan? Sengsara. Yang terakhir itu saya sok gaya, saya sudah diberitahu teman saya mau ke Melbourne. Latin saya pernah di Eropa lah biasa saja. Saya pakai jas biasa. Ya paham ya? Bener sampai ke sana. Kayak so turu aku. Heaternya enggak jalan lagi. Bolak balik. Akhirnya apa? Sayanya pakai jas. Enggak ngatasin. Harusnya saya bawa overcoat. Supaya hangat ya. Akhirnya saya baju 3 dirangkap. Tembus bu. Karena bawa bajunya sedikit. Akhirnya seminggu 2 minggu di sana gak ganti baju saya. Ya apa ambune? Sunatullah itu. Siapa yang kuat dengan dingin? Itu dingin. Panas. Sama kan? Dikasihkan sekarang alarm itu. Ojo leboni itu bahan baku itu tadi. Diberitahu oleh Allah ini. Sunatullahnya seperti itu. Itu Islami. Nah, agar supaya kayak tidak masuk menjadi bahan baku itu tadi, makanya di ayat berikutnya mereka memiliki hati tadi, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahamin. Kalau di sini disebut dalam kurung ayat-ayat Allah, tapi konteksnya selalu ayat-ayat Allah adalah Quran. Pada ayat-ayat Allah ini adalah meraya sedikitnya termasuk diri. Ingat tuh, kita ini adalah ayatnya Allah. Saya perluas supaya tidak sempit. Adalah ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai hati, tapi hatinya tidak diasah, tidak pernah diolah, tidak pernah digunakan untuk melakukan sebuah analisis, renungan, merasakan. Itu baru hati loh itu. Sekarang kalau saya lemparkan, hati kita pernah diolah enggak? Enggak. Tidak pernah diasah. Mereka punya hati, tapi hatinya tetap dikeraskan, dibatukan. Di mana letaknya? Yang mangkelan tetap mangkelan, ya. Yang suka membenci tetap membenci. Nah, hatinya tidak pernah diperbaiki, pernah diolah agar supaya ilahinya bisa bersemayam di hatinya itu. Tadi pertanyaan Anda.
Nah, karena Allah itu zat yang maha bersih, maha suci, maka dia istilahku ada batas antara kita dengan ilahi itu selama hati kita itu tidak diperbaiki, tidak pernah diasah, tidak pernah dibersihkan. Maka Allahnya informasi itu tidak akan bisa masuk. Itu yang dibaca Pak Budi tadi malam itu di dalam surat, aku akan masukkan ke dalam rongga dadanya perkataan yang berat. Inna sanulki alaika kaulan sakila, itu di dalam surat Al-Muzammil. Apa konteks antara Quran dan perkataan berat? Kenapa malam hari? Ini tidak pernah dipertanyakan kan? Kenapa malam hari? Itu. Kenapa tidak siang hari? Mau ditanyakan yang gini-gini ini, ya? Yang tadi malam saya katakan, pada malam hari itulah manusia pada saat itu dalam tanda petik hatinya menjadi tenang, netral. Dia tidak punya kepentingan apa-apa lagi. Apalagi pada saat itu bangun. Berarti kan setelah tidur malam. Betul? Nah, tidurnya sudah lewat. Itu adalah untuk kepentingan jasmani. Sekarang kepentingan rohan. Itu maksudnya begitu. Tidak pernah diasah ini. Rohaninya itu tadi. Untuk apa? Berdiskusi, dialog, untuk merenung. Perkataan yang berat itu artinya pemahaman. Kalau konteksnya Al-Quran, berarti seluruh apa yang ada di dalam Quran ini adalah informasi-informasi pengetahuan yang menyebabkan kalian paham tentang makna hidup dan kehidupan ini. Siapa Tuhannya, siapa dirinya, itu akan diberitahu oleh Allah, bukan oleh manusia. Dengan kata lain, kalau Anda itu belajar ke ustadz-ustadz, belajar kepada apalagi itu? Habib, kiai-kiai atau siapa, guru-guru dan sebagainya itu tadi mendapatkan nggak bimbingan petunjuk? Tidak, dia hanya sekedar pengetahuan, karena yang akan mempresentasikan itu adalah Allah itu sendiri. Harus bisa dirasakan itu. Hati kan yang pertama ini tidak pernah. Yang selalu dicari adalah kebencian. Jangan membersihkan itu, jangan mencari-cari ya dengan dalil-dalil agama atau dan sebagainya agar supaya kita membenci orang. Kalau ada orang salah, bagaimana kita menolong dia? Paham ya? Bukan memponis dia. Agar supaya yang bersangkutan itu terselamatkan. Tuh, hati tadi, latih hati mau ya? Latihan hati. Tadi malam sudah latihan hati. Yang datang malam, tadi malam datang dengan membawa oleh-oleh. Sudah, alhamdulillah, saya senang. Makanya saya tanya tadi Pak Samsudin bawa apa? Dari Taiwan, ya baru dari Taiwan. Pak Jeruk, Pak Ika dibuka. Firmur Joko bawa apa? Bawa apa tadi malam, Tri? Anggur. Sekarang rasakan anggurmu dengan anggurnya Pak Ika. Tuh, bayangkan. Coba dirasakan. Dia sendiri yang ngomong. Ternyata punya Pak Ika lebih enak. Ya, kamu sudah membawa anggur itu sudah bagus. Tapi kualitas dinaikkan supaya mukhlisinnya itu menjadi orang yang ikhlas itu muncul. Jadi kalau kajian-kajian kayak begitu seperti itu, karena itu adalah perintah. Bukan untuk memberatkan, untuk melatih kita. Alhamdulillah. Anggurnya yang saya beli itu malah kan tidak ada bijinya kan? Akhirnya timbul pertanyaan, kok tidak ada bijinya Pak? Diuraikan, jadi pengetahuan. Itu maksud saya, hanya dari anggur. Pak Budi datang, bawa apa Pak Budi? Tadi malam nasi ya. Nah, tadi nasi.
Nasi hanya 10 bungkus, yang datang 15. Artinya apa? Harus dilebihkan dari estimasi. Tanya itu kelebihan, nggak apa-apa, bisa dikasihkan orang. Itu latihan-latihan hati pada dasarnya, ya. Begitu caranya melatih. Adik saya dari Bogor ini datang perkara oleh saya dikritik. 6 bulan sekali hanya SMS. Mas, gimana kabarnya? Sehat-sehat ah? Loh, kok ke tingkat kamu kok masih di situ? Nggak saya balas. Jadi pertanyaan untuk saya tadi malam saya ajari cara bertanya kan? Karena hampir seluruh mayoritas orang bertanya saja nggak bisa. Sampai kepada tingkat cara menjawab. Nanti saya beritahu. Tadi malam kan belum ya? Belum. 2 itu cara berkomunikasi dan Anda akan bisa menguasai. Cara bertanya dan cara bertanya aja sudah banyak salah. Yang tadi malam saya kata bertanya itu ada 3. Yang pertanya betul-betul bertanya ikhlas karena tidak tahu, ingin tahu. Yang kedua adalah bertanya akan tetapi untuk nguji. Untuk dosen cocok. 3, bertanya sekedar tidak memerlukan jawaban. Lah kita itu keliru. Setiap menandakan pertanyaan tidak pernah mengklasifikasi. Ya, ini pertanyaan yang perlu dijawab atau tidak perlu dijawab. Saya nanti dulu. SMS pun saya lihat ini perlu dijawab atau tidak. Belum lagi kepada tingkat jawaban. Nanti saya ajarin kalau ada bagaimana cara menjawab. Nah, itu semua ada di Quran ini ilmunya, tapi tidak pernah kebuka, tidak pernah keluar karena metode belajarnya Quran keliru. Akhirnya tidak dapat pengetahuan apa-apa. Padahal itu ilmu berkomunikasi. Ada zaman, ini sedikit politis ya. Dulu masih ada PKI di Indonesia. PKI kan orang yang di luar daripada dasar negara ya. Tapi kok kenapa hidup pada saat itu dan menjadi partai besar ya? Ya jadi ikutin ya. Kenapa? Karena tokoh-tokohnya di dalam ilmu komunikasi dia menguasai. Misalnya ada persidangan untuk menentukan aturan-aturan negara. Paham? Yang biasa ngotot itu orang Islam. Wah, berdebat pada siang hari, sore sampai ya. Orang komunis diam saja dulu. Biarkan. Nanti sudah mau disimpulkan baru mereka bangkit tengah malam. Jangan disimpulkan dulu. Itu sekitar jam 11, jam 12 malam. Nanti dulu kami punya pendapat. Loh, orang Islam yang tadi mendebat itu tadi sudah kelelahan kan? Udah tidur kan, ngantuk kan? 2-3 orang punya pendapat dan ngotot. Kesimpulannya yang akan diterima yang mana? Yang belakang. Metode ini tidak dikuasai oleh Anda, oleh umat Islam. Nah, ini dikuasai oleh Yahudi. Makanya disebut dengan lobi-lobi Yahudi. Padahal negara kecil, penduduknya berapa? Kenapa bisa mengalahkan negara Islam? Hati, karena kita itu merasa bangga dulu, nanti dulu, dengarkan dulu. Terus tuwek ajari teknik ini, sekarang nutut ya. Tapi dalam kajian inilah supaya kita, Quran begitu isinya, ya. Itu banyak sekali bisa kita ambil di sana. Oke, yang pertama tadi namanya hati tadi. Yang kedua, ini memiliki hatinya tidak pernah diasah, diasuh untuk melakukan analisa. Nah, yang kedua, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat. Kita kira mata mana yang dimaksud itu? Ini namanya mata hati. Karena tidak mungkin mata ini tidak melihat. Melihat kan kita bisa jalan, bisa, ya. Berarti di sini adalah basiro, mata hati. Mereka ada
mata hati, tapi mata hatinya mereka tidak pernah dilatih untuk bisa melihat, sehingga kebenaran itu tidak terlihat. Ya, agar supaya mata hati itu bisa tajam, itu tadi bersihkan hatinya. Dengan hati yang bersih itu, maka akan dipenetrasi oleh Allah pengetahuan. Dengan pengetahuan itu dia akan menjadi cahaya pada hatinya. Karena dia bercahaya, maka dia bisa melihat. Tanpa cahaya kita tidak bisa melihat apa-apa. Dan itu kan contoh kenabian jelas sekali. Ada orang yang di dalam riwayat itu dia perang, jihad, ikut perang. Anak muda itu ikut perang. Seluruh para sahabat iri dengan anak muda itu. Kenapa? Wah, dia adalah seorang mujahid, ya, yang bisa mengalahkan banyak musuh. Sehingga mereka mengambil sebuah kesimpulan, Rasulullah dia adalah mujahid, ya. Nabi melihatnya pakai apa mereka? Bukan pakai menggunakan mata jasmani. Rasul lain, tidak. Dia adalah neraka. Belum kejadian kan? Tapi sudah terlihat tembus pandang. Ternyata baru belakangan terbukti setelah dia kena banyak senjata, kesakitan, tidak tahan, kemudian dia bunuh diri. Belum terjadi sudah terlihat. Itu kehebatan mata hati. Makanya hati-hati. Ibu-ibu juga diberikan ini, bapak-bapak diberikan, tapi tidak pernah terlatih. Ya, kan tidak ada hubungan dengan peribadatan itu. Tidak ada hubungannya dengan sholat, tidak ada hubungannya dengan ke masjid, tidak ada hubungannya dengan baca Quran, kan tidak ada kan ya. Tapi melatih tadi itu. Perenungan. Yang ketiga, mereka memiliki telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengar. Nah, telinga ini adalah pendengaran mana ini? Pendengaran hati. Kalau ini ya mendengar kita, tapi dengarkan, ya, keluh kesahnya orang. Dengarkan kesulitan orang, melatihnya begitu loh ya. Itu sehingga tersentuhlah pendengaran hati kita. Yang akan muncul adalah rasa iba. Yang terdengar adalah bisikan ala malaikat. Terdengar nanti. Pendengaran ini sudah banyak kejadian itu. Ya ini tadi itu tolong dibuka sekarang. Kalau ini tidak dibuka, tidak pernah dilatih, masuk kepada ayat berikutnya, itu tidak pernah digunakan, tidak pernah dibuka. Mereka seperti hewan ternak. Duh, gak enak ya. Hewan ternak apa itu? Sapi, jaran, kerbau, domba, bebek. Duh, kan gak enak. Di hewan-hewan ternak itu, bahkan mereka lebih rendah, lebih sesat daripada mereka. Itulah orang-orang yang lengah. Kita tidak pernah melatih. Kalau hewan, mereka tidak pernah mendengar kebenaran itu tadi daripada ilahi, matanya tidak bisa melihat, hatinya tidak. Memang karena mereka hanya menggunakan mata jasmani, pendengaran jasmani. Paham ya? Mereka tidak punya mata hati. Mereka hidup secara insting biologis. Kucing masuk ke sini takut, ke ruangan saya takut. Itu bukan karena dia punya perasaan. Itu insting naluri. Kalau masuk ke sini oleh saya ditangkap, dikarungin. Akhirnya mungkin ngomong ke yang lain. Begitu lihat Pak Ika keluar lari. Bukan saya benci kucing, saya benci teleknya. Tidak saya lempar, tidak. Hanya saya tangkap, saya pindahkan ke tempat lain. Nah, Allah ingin bahwa manusia tadi yang diciptakan, yang islami di atas muka bumi sebagai mandataris Tuhan itu jangan memposisi dirikan seperti ini. Caranya apa? Dengan melatih, mempertajam mata hati, pendengaran hati, ya,
penglihatan hati itu tadi, yaitu dipertajam. Dengan cara apa? Dengan tadi yang disebut melihat, membaca, mendengar ayat-ayat Tuhan yang diberikan itu, baik yang tertulis maupun yang terpapar di dalam alam raya. Yang indah pada ayat berikutnya, untuk membuka ini gimana caranya? Loh ini perintahnya tadi itu untuk bisa membuka mata hati itu tadi, biasakan kita bersentuhan dengan nama ilahi. Semua nama ilahi itu baik. Satu contoh, misalnya saya punya mobil parkir gak apa-apa, disikat oleh mobilnya orang sampai besok, masuk bengkel sampai sekarang belum selesai, 2 bulanan. Kalau lihat dari segi materi, dari mata ini mangkel kan, jengkel kan, tapi coba buka dengan mata hati. Ada apa dibalik daripada kejadian itu? Ya, dengan cara apa? Gunakan Asmaul Husna. Asmaul itu salah satu diantaranya. Loh kak, kok sedih dengan benda yang kayak demikian? Ya, aku gunakan Asmaul Husna itu Al-Ghani, Al-Mulk. Dialah yang maha kaya, dia maha pemberi. Maka saya jalan-jalan yang lalu itu dengan istri saya, mencari mobil baru, bahkan sampai kemarin. Emangnya aku pikiran yang rusak? Kenapa aku tidak memikirkan yang baik? Loh kan enak. Bisa memanfaatkan Asmaul Husna itu dalam kehidupan. Kalau kita kan sedih. Ilmunya Pak Ika gak nutut. Loh ilmunya ada kurang. Kenapa tidak dipraktekkan? Ada hubungan yang sholat? Tidak. Loh tadi kan sudah saya omongkan. Aku ciptakan bumi dengan segala fasilitasnya. Dan aku ciptakan kamu sebagai mandataris Allah lah, namanya mandataris Allah. Gunakan itu sebagai Asmaul Husna. Tuhan, bukankah aku ini adalah mandataris engkau? Gunakan Asmaul Husna, dilatih ya. Kalau orang ditumpai gitu, Asmaul Husna sebut ini sekian kali, ya kamu mendapatkan, nggak ada itu tuntunannya. Itu namanya kreativitas di dalam kedustaan. Nah itu yang nggak Islami Pak ya. Loh, iya, akhirnya lu sungguh karena ada orang datang ke saya, Pak, saya disuruh membaca ini sampai 50.000 kali. Itu kreativitas orang yang sebetulnya memblosokkan orang. Nggak ada hubungannya. Pengertian disuruh doa dengan Asmaul Husna itu adalah, doa itu apa sih? Permohonan, penyerahan, ya, harapan kan begitu. Itu tadi. Itu pintu masuknya, dicoba dengan itu. Makanya kalau dengan kata-kata saya jangan berhenti satu titik, mesti ada. Tanyakan itu nanti kan gini. Ya, apalagi yang mau ditanya? Itu kan resepnya sudah diberikan di sini. Ya, supaya kamu tidak menjadi bahan bakar neraka, dicampur dengan jin itu tadi, maka hidupkan mata hati kamu, penglihatan hati kamu, pendengaran hati kamu. Caranya gimana? Minta bimbingan pada Allah, minta petunjuk kepada Allah, tidak ada tempat lagi.